Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang pencatatan persediaan barang dagangan menggunakan sistem periodik dan sistem perpetual. Ini ada dari kolom komentar yang ingin dijelaskan tentang sistem pencatatan ini. Silakan disimak. Sebelum ke contoh soal, terlebih dahulu saya akan jelaskan perbedaan dari kedua metode pencatatan ini. Sistem periodik dan sistem perpetual adalah metode pencatatan persediaan barang dagangan yang ada di perusahaan dagang atau perusahaan manufaktur atau perusahaan lain yang di dalamnya terdapat kegiatan membeli atau membuat barang-barang untuk dijual kembali. Persediaan barang dagangan atau istilahnya inventory. Ada dua metode pencatatan, yaitu periodik dan perpetual. Sederhananya, perbedaan dari kedua jenis sistem pencatatan ini, untuk periodik, dari jenis akunnya, akun yang dipakai adalah akun pembelian, atau istilah akuntansinya adalah purchase. Sedangkan di perpetual, akun yang dipakai adalah memakai persediaan barang dagangan. Selanjutnya, untuk di periodik, di akhir periode ketika membuat laporan laba rugi harus melakukan stock of name. Stock of name itu adalah pengecekan fisik dari barang dagangan. Dihitung, ketika stock of name ini dihitung berapa sisa barang dagangan yang tersisa di gudang atau di etalase kita. Sedangkan di perpetual ini di akhir periode tidak perlu stock of name. Di dalam pencatatan sistem periodik, ketika terjadi transaksi pembelian barang dagangan, maka akun yang dipakai debitnya adalah pembelian. Sedangkan jika menggunakan perpetual, debitnya adalah persediaan barang dagangan. Kreditnya sama, bisa kas ataupun utang. Kalau cash berarti kreditnya kas, kalau utang berarti kreditnya utang. Nah, kemudian kenapa dalam sistem periodik harus dilakukan stock of name atau perhitungan sisa barang dagangan yang tidak terjual? Nah, ini nantinya untuk mengetahui berapa harga pokok dari barang yang terjual itu, karena tidak diketahui secara langsung, beda dengan di perpetual. Nah, kemudian ketika terjadi penjualan di sistem periodik dicatat seperti biasa. Misalkan terjadi penjualan sebesar 1 juta, berarti debitnya ya kas, kalau cash berarti kas dan kreditnya penjualan. Sedangkan kalau di perpetual sama, kas dan penjualan atau piutang dan penjualan ditambah dengan mencatat harga pokok penjualan. Itu bedanya. Ya, pertama mencatat penjualannya. Yang kedua adalah mencatat harga pokok barang yang terjualnya. Makanya dalam metode perpetual tidak harus
melakukan stock opening karena langsung diketahui berapa harga pokoknya nanti untuk menghitung laba atau ruginya. Sebagai contoh misalnya total pembelian selama 1 bulan, misalnya periodenya adalah 1 bulan, tiap bulan melakukan laporan, membuat laporan. Misalnya total pembelian misalnya 1 juta, ini total pembelian selama 1 bulan, dikumpulkan bukti-bukti pembeliannya baik cash maupun kredit. Nah ini bisa juga dilihat di buku besar pembelian, totalnya 1 juta misalnya. Kemudian total penjualan di buku besar penjualan tertulis misalnya 1.700.000. Nah, berapakah kira-kira labanya? Berapakah laba atau rugi? Ya. Untuk menghitung laba atau rugi, itu kan rumusnya penjualan bersih, ya, laba atau rugi, penjualan bersih dikurangi HPP, ya, penjualan bersih dikurangi HPP kan. Nah, sedangkan dalam metode pencatatan periodik ini HPP-nya kan belum diketahui, maka harus dihitung dulu berapa HPP-nya. Ya. Nah, penjualan bersihnya kan sudah ada nih, penjualan total penjualan. Ini di buku besar penjualan ada 1.700.000. Nah, untuk laba rugi kan harus penjualan bersih. Nah, anggap aja ini 1.700.000 ini bersih ya, kan harusnya udah dikurangi retur dan penjualan. Retur penjualan dan potongan penjualan. Nah, anggap tidak ada retur, misalnya ini udah bersih. Penjualan bersihnya ada 1.700.000 penjualannya. Nah, HPP-nya kan belum ada nih. Ya, kan ini dari selama transaksi tidak mencatat HPP. Kalau di periodik, beda kalau di perpetua ini sudah ada. Setiap melakukan penjualan sudah dicatat langsung ke harga pokok penjualan. Jadi nanti tidak usah menghitung lagi, makanya tidak usah stock opening. Nah, untuk mencari HPP, ini kan rumus HPP itu persediaan awal ditambah pembelian, ya, dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan awalnya ini harusnya ada. Ya, ini kan tidak lengkap nih, ini soalnya. Ini misalkan tidak ada persediaan awal, ini baru pertama kali atau bulan pertama dalam melakukan usaha misalnya. Nah, persediaan awalnya tidak ada. Tinggal ditambah pembelian. Nah, pembeliannya ini lihat. Ini kan total pembelian 1 juta nih. Ya, 1 juta. Ini total pembelian dari tanggal 1 sampai tanggal 30 sampai akhir bulan selama 1 bulan. Di buku besar pembelian itu totalnya 1 juta. Berarti di sini 1 juta. Ini harusnya pembelian bersih kan? Apa aja ini? Pembelian bersih. Dikurangi persediaan akhir. Nah, persediaan akhir ini kan tidak tahu. Tidak ada kalau tidak melakukan stock opening. Nah, ya, harus melakukan stock opening. Misalnya, hasil stock opening dari total pembelian ini, ya, ternyata misalnya persediaan akhirnya itu ada 200.000 misalnya. Nah, maka bisa diketahui HPP-nya berapa. Ini 1 juta dikurangi 200.000 berarti 800.000. Ini HPP-nya. Tinggal masukin ke sini. HPP-nya 800.000. Nah, HPP ini, harga pokok penjualan ini diketahui setelah melakukan stock opening, ya, hingga menghasilkan persediaan akhir ini. Setelah dihitung di gudang ternyata ada sisa barang dagangan senilai 200.000, berarti ini yang tidak terjualnya 200.000. Nah, berarti yang terjualnya adalah 800.000. Nah, maka labanya itu menjadi 1.700.000 dikurangi 800.000. Nah, ini masih laba kotor ya, berarti 900.000. Gitu. Ya. Ini untuk periodik. Nah, kalau perpetual ini lebih simpel, ya, tinggal misalnya total penjualan
Dilihat dari buku besar penjualan, misalnya 2.500.000. Kemudian ada harga pokok tuh ini ya. Pastinya ini juga ada buku besarnya. Harga pokok penjualan. Ya, misalnya 1 juta atau 2 juta aja biar mudah, 2 juta misalnya. Nah, berarti laba ruginya ini lebih simpel, nggak usah stock of name karena sudah tahu harga pokoknya. Jadi tinggal penjualan dikurangi dengan HPP. Ya, penjualannya 2.500.000, HPP-nya 2 juta. Berarti labanya sebesar 500.000. Gitu. Ya. Untuk lebih jelasnya bagaimana sistem penjurnalnya, kita coba kerjakan soal ini. Nah, ini dia. Ini soalnya nggak banyak, sebagai contoh saja, cuma ada 4 soal. Tanggal 1 Maret 2019 dibeli barang dagangan dari toko Ina sebesar 2 juta dengan syarat 3/10 N/30. Masih ingat ya syarat ini? Ini berarti kita nih beli barang dagangan ke toko Ina sebesar 2 juta tapi secara ngutang, kredit. Ini kan ada syarat. Syarat ini menunjukkan bahwa pembelian ini dilakukan secara kredit. Masih ingat kan ini saat pembayaran ini bacanya gimana? Ini N/30 dulu bacanya. Jadi pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari setelah transaksi. Apabila dibayar dalam jangka waktu 10 hari, mendapat potongan 3%. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, harusnya kan pencatatannya kalau perusahaan dagang itu di jurnal khusus. Nah, tapi ini biar memudahkan saja bagaimana perbedaannya. Jurnal tanggal 1 Maret. Ya. Yang ini kalau menggunakan sistem periodik, maka debitnya itu setiap melakukan pembelian barang dagangan, debitnya langsung pembelian. Ya, jadi tidak disebutkan nama barangnya, tapi pokoknya segala macam barang yang memang itu adalah barang yang biasa kita jual atau barang dagangan kita, namanya pembelian ya. Ini secara kredit, berarti di sini pembelian dan utang dagang. Sebesar 2 juta. Ini debit, ini kreditnya. Gitu. Bagaimana sistem perpetual? Kalau sistem perpetual ini debitnya persediaan barang dagangan. Kreditnya utang dagang. Sama 2 juta. Tuh. Transaksi selanjutnya tanggal 2 Maret dijual barang dagangan kepada toko ABC sebesar 1 juta dengan syarat EOM. Nah, sekarang giliran kita yang menjual barang dagangan kita ke toko ABC dengan syarat juga, berarti penjualnya dilakukan secara kredit, EOM, end of month. Ini ya, pembayaran dilakukan paling lambat akhir bulan. Bagaimana jurnalnya kalau dalam sistem periodik? Ini sama, tidak ada perbedaan dengan yang biasanya. Berarti di sini bukan kas tapi piutang karena penjualannya dilakukan secara kredit. Piutang dan penjualan sebesar 1 juta. Nah, bagaimana kalau sistem pencatatannya pakai perpetual? Berarti ini sama. Yang pertamanya piutang dulu, piutang dan penjualan sama 1 juta. Nah, ini perbedaannya. Kalau di sistem perpetual harus langsung dicatat harga pokoknya. Ya, misalnya harga pokok dari yang terjual 1 juta ini adalah 800.000 misalnya. Maka langsung di sini ditulis
harga pokok penjualan, debitnya harga pokok penjualan, dan kreditnya persediaan barang dagangan. Ya, harga pokoknya misalnya 800, berarti di sini 800.000. Berarti barang dagangannya berkurang sebesar 800.000. Yang ini 2 juta. Ya, totalnya kemudian dijual 800.000. Ya, kalau ini kan harga jual nih, harga jualnya kan 1 juta. Jadi harga dasar dari barang yang terjual 1 juta ini adalah 800.000. Ini perbedaannya tadi dari yang pertama ini ketika melakukan pembelian. Kalau di sistem perpetual berarti pakai persediaan barang dagangan, nama akunnya, sedangkan periodik karena menggunakan akun pembelian. Dan ketika terjadi penjualan, kalau di sistem periodik ini tidak langsung dihitung harga pokoknya, tapi kalau di perpetual ini langsung dihitung harga pokok penjualannya. Selanjutnya untuk yang C ini ini enggak ada tanggalnya. Oh iya, kalau yang ini biasanya di soalnya sudah ditentukan, sudah disebutkan di sini harga pokok barangnya 800.000 gitu. Kalau ini enggak. Tapi kalau di soalnya nanti jangan khawatir, nanti pasti dituliskan berapa harga pokoknya. Yang C sekarang. Yang C aja, ini enggak ada tanggalnya. Dikembalikan barang yang dibeli dari toko Ina sebesar 200.000. Ya ini. Ya, ini kan kita dikembalikan barang yang dibeli dari toko Ina. Nah, berarti kan kita beli barang dari toko Ina, ternyata ada yang rusak senilai 200.000. Kita kembalikan lagi ke toko Ina. Maka jurnalnya ini seperti biasa, tidak ada hubungannya dengan periodik atau sistem perpetual, tapi sama dengan jurnal umum seperti biasa. Berarti debitnya itu berarti hutang ya. Ini kan kita punya utang 2 juta, dikembalikan 200.000, berarti hutang kita berkurang. Hutang dagang dan retur pembelian sebesar 200.000. Kalau di perpetual ini juga sama. Berarti ini kan kita punya utang 2 juta, utang kita jadi berkurang karena dikembalikan sebesar 200.000. Utang dagang debitnya, kreditnya adalah persediaan barang dagangan ya, utang dagang persediaan. Kreditnya berarti persediaan barang dagangan. Rp200.000. Ini perbedaannya ya. Ini persediaannya langsung berkurang. Ketika beli persediaan barang dagangan di gudang kita ada 2 juta, kemudian dikembalikan 200.000, ya berarti utang dagang kita berkurang dan persediaan barang dagangan kita juga berkurang. Terakhir, yang bagian D ini tanggal 5 Maret. Diterima kembali barang dagangan yang telah dijual kepada toko ABC sebesar 300.000 karena barangnya tidak sesuai pesanan. Nah, kalau yang tadi yang C ini kita yang beli kemudian kita kembalikan, sedangkan ini kita yang ngejual terus mereka kembalikan lagi. Itu ya, karena barangnya rusak dikembalikan lagi. Nah, tanggal 5 Maret. Nah, yang ini maksudnya ya, yang kita jual ke toko ABC. Kalau yang tadi yang C yang kita beli dari toko Ina, kalau yang D ini yang kita jual ke toko ABC. Toko ABC balikin lagi barangnya sebesar 300.000. Berarti piutang kita berkurang ya, dan debitnya apa? Retur penjualan dan piutang kita atau tagihan kita kepada toko ABC menjadi berkurang, makanya dikredit sebesar 300.000. Kemudian yang ini kalau pakai sistem perpetual sama retur penjualan
dan piutang sebesar 300.000 dan ini perbedaannya adalah harga pokoknya juga harus dicatat. Jadi yang kita jual 300.000 ini berapa harga pokoknya? Maka di sini kita catat lagi persediaan barang dagangan debit dan kreditnya adalah harga pokok penjualan. Ya, kan kita sudah menjual barang sebanyak berapa itu ya, di sini 1 juta dikembalikan 300.000. Nah, yang 300.000 ini kan harga jual, sedangkan harga pokoknya kita nggak tahu. Misalnya harga pokoknya 250.000, berarti persediaan barang dagangan kita bertambah lagi sebesar 250.000 dan harga pokoknya juga 250.000. Ya, tadinya kan persediaan barang dagangan kita berkurang sebesar 1 juta karena dijual. Nah, sekarang dikembalikan lagi oleh pembeli, berarti persediaan barang dagangan kita bertambah lagi gitu sebesar yang dikembalikan. Tapi harga pokoknya saja. Itu ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.